Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kualifikasi Lusail. Pembalap Ducati Francisco Bagnaia menggarisbawahi hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk sisa musim 2025. Francisco Bagnaia diharapkan tampil kuat di Qatar dan bertarung melawan rekan setimnya Marc Marquez menjelang putaran keempat musim ini. Tapi Marquez berhasil meraih double ketiganya pada tahun 2025, sementara Bagnaia kesulitan untuk finish di posisi ke-8 pada sprint race dan tidak dapat naik lebih tinggi dari posisi ketiga di Grand Prix dari posisi ke-11 di grid setelah mengalami kecelakaan di kualifikasi. Ia naik ke posisi kedua setelah penalti pasca balapan untuk Maverick Vinales, yang membawa tim pabrikan Ducati pertama meraih 1-2 musim ini dengan kemenangan Marquez. Bagnaia menyalahkan kesulitan sprint race hari Sabtu pada masalah keseimbangan yang berulang akibat tangki bahan bakar yang lebih kecil, meskipun ia mengatakan, tidak mungkin, ia dapat mengalami masalah ini sementara di Grand Prix ia dapat berjuang untuk podium. Ketika ditanya oleh TNT Sport apa yang perlu ditingkatkannya ke depannya, Bagnaia berkata, pertama-tama, saya tidak boleh membuat kesalahan lagi seperti yang saya lakukan di kualifikasi karena saya tidak boleh memulai dari baris keempat. Maksimal itu yang kedua dan itu sudah hasil yang buruk. Jadi, ini hal pertama yang harus diperbaiki, jangan membuat kesalahan lagi dengan menginginkan lebih. Kemudian hal berikutnya adalah memahami apa yang harus dilakukan pada sprint race karena tidak mungkin kehilangan waktu dan tidak memiliki peluang yang sama seperti pada balapan hari Minggu untuk menciptakan peluang menyalip. Bagnaia yakin kualifikasi yang lebih baik akan memberinya peluang lebih baik untuk bertarung dengan rekan setimnya Marc Marquez. Terkait finish ketiga di Grand Prix, ia mengatakan ia belajar dari 8 kegagalannya mencetak gol musim lalu dan menyerah mengejar di tahap akhir setelah ban belakang mediumnya habis. Saya memacu dengan keras dan dari posisi itu, untuk menyalip pengendara lain, sangat penting untuk banyak menggunakan ban belakang, tambahnya. Saya mencoba mengendalikan bagian belakang tetapi saya memacu dengan keras saat bertarung dengan Frankie Morbidelli, saya kehilangan banyak waktu dan untuk mengejar ketertinggalan setengah detik itu mungkin saya memacu terlalu keras dan pada 4-5 lap terakhir ban belakang saya benar-benar habis. Saya mencoba untuk lebih cepat, tetapi itu tidak mungkin. Terkadang, seperti yang saya pelajari dari tahun lalu, lebih baik menyelesaikan apa yang sudah Anda lakukan. Saya pikir jika saya memulai dari posisi yang lebih depan, setidaknya peluang untuk bertarung akan lebih besar. Bertarung dengan Marc merupakan peluang yang lebih besar karena menurut saya kecepatannya sangat mirip dan tanpa terlalu memaksakan diri di bagian pertama balapan, saya tiba di bagian terakhir dengan ban yang lebih banyak dan memungkinkan untuk bertarung lebih keras. Tetapi tidak mungkin untuk tahu, tidak mungkin untuk mengatakan sesuatu. Mari kita berbahagia atas apa yang terjadi dan mencoba untuk memperbaiki diri untuk yang berikutnya dan tidak membuat kesalahan yang sama seperti kemarin. Rasa pahit yang luar biasa, Tech3 KTM bereaksi atas penalti Vinales. Maverick Vinales kehilangan posisi kedua di MotoGP Qatar setelah penalti tekanan ban pasca balapan membuatnya turun ke posisi ke-14. Maverick Vinales menampilkan performa terbaiknya sejauh ini di RC16, melaju dari posisi ke-6 di grid untuk menyalip Marc Marquez di posisi terdepan dan melintasi garis finish di posisi kedua. Tampaknya ini adalah podium pertama KTM musim ini dan 10 besar pertama Vinales bersama tim, hingga Stewards FIM mengonfirmasi tekanan ban depannya berada di bawah batas minimum yang sah selama lebih dari 60% putaran. Vinales dijatuhi penalti standar 16 detik, yang membuatnya turun ke posisi ke-14 dan mempromosikan Franco Morbidelli ke posisi ketiga di belakang Marquez dan Francisco Bagnaia. Jelas sekali bahwa kami meninggalkan Qatar dengan rasa pahit yang mendalam setelah kami diberi penalti di menit-menit akhir, kata Goyon. Maverick Vinales menjalani akhir pekan yang luar biasa, dengan kualifikasi terbaiknya musim ini. Hari ini, ia menunjukkan performa yang luar biasa, melaju dengan kecepatan tinggi dan bersaing dengan para pembalap papan atas di depan. Motornya kencang, dan ia mencatat waktu tercepat kedua dalam balapan, jadi semuanya berjalan dengan baik. Vinales hampir pasti melanggar aturan tekanan ban karena timnya tidak mengantisipasi dia akan menghabiskan 5 putaran memimpin balapan di udara bersih dan sejuk. Sayangnya kami mendapat penalti karena tekanan ban rendah, sebuah peraturan yang terkadang tidak adil, tetapi peraturan adalah peraturan dan kami harus menerimanya, kata Goyon. Hal itu tidak mengurangi penampilannya yang akan kami ingat untuk menghadapi babak berikutnya, jadi terima kasih Maverick untuk akhir pekan yang hebat ini. Vinales,
yang baru saja merayakan finish podium dengan merek motor MotoGP keempatnya, menepis penalti tersebut. Sepedanya luar biasa, semuanya berjalan lancar, saya tidak sabar untuk kembali mengendarai sepeda. Kepala pabrik Red Bull KTM, Aki Ajo mengatakan, potensi podium Maverick penting bagi seluruh keluarga KTM, kami sekarang akan berusaha lebih keras lagi. Di Gia sindir Alex Marquez usai ditabrak dari belakang. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Gianantonio, menyindir Alex Marquez yang menabraknya dari belakang hingga meraih hasil buruk di MotoGP Qatar 2025. Memulai balapan dari posisi 5, balapan di Gia dirusak Alex menyusul insiden di lap ketiga. Di Gianantonio ditabrak Alex dari belakang di tikungan 12 dalam perebutan posisi ketiga. Insiden itu membuat Di Gia keluar jalur hingga turun ke posisi 21. Alex Marquez kemudian mendapat long lap penalti. Namun, Alex tetap berhasil finish di posisi 6, sedangkan Di Gianantonio terpuruk di posisi 16 dan gagal mendapatkan poin di MotoGP Qatar 2025. Balapan yang penuh insiden. Start saya sangat bagus, saya berjuang untuk posisi teratas, karena hari ini saya memiliki kecepatan untuk naik podium. Lalu kemudian manuver aneh oleh Alex. Manuver berbahaya oleh Alex, ucap Di Gianantonio dikutip dari Crash. Di Gia kemudian menyindir Alex Marquez dengan mengatakan kesalahan yang dilakukan pembalap Gresini itu seharusnya tidak bisa terjadi di level MotoGP. Sangat disayangkan karena menurut saya kesalahan seperti ini tidak bagus untuk level pembalap kami di kejuaraan MotoGP ini. Itu agak keterlaluan, terutama untuk penalti yang kami terima jika melakukan kesalahan-kesalahan ini, ujar Di Gia. Terakhir, Di Gianantonio meminta pihak MotoGP untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pembalap yang melakukan kesalahan seperti Alex Marquez di MotoGP Qatar 2025. Pasalnya, hukuman long lap penalti tidak adil bagi pembalap yang menjadi korban. Saya pikir kita harus bekerja keras untuk kedepannya, karena pada akhirnya, pembalap yang benar-benar menghancurkan balapan saya Alex finish di posisi ke-7, posisi ke-6 setelah Maverick Vinales mendapat penalti, dan saya kehilangan kesempatan untuk melakukan balapan yang bagus, kata Di Gianantonio. Nasib sial Di Gia berbanding terbalik dengan rekan setimnya di Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, yang sukses memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 dan kemudian merebut podium ketiga. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an